Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Di tengah kebijakan Kang Deddy yang selalu ditentang oleh elit-elit, seperti kata beliau itu, yang setuju kebijakan Kang Deddy adalah rakyat kecil dan yang tidak setuju adalah para elit begitu. Tapi yang menarik dalam kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy di Jawa Barat sekarang ini ya, justru pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat itu bertumbuh sebesar 4,98%. APBN surplus sekitar 3,1 triliun. Kemarin ada yang ngomel-ngomel ya tentang kebijakan yang dipotong, tentang kebijakan yang tidak diberikan hibah apa segala macam. Ternyata kalau kita lihat ini mengalami surplus. Ini luar biasa prestasi yang didapat oleh sekarang Jawa Barat ya. Walaupun memang banyak sekali pembangunan untuk rakyat yang dilakukan oleh Kang Deddy. Ini menarik untuk kita respon ya. Bagaimana sih pendapat para netizen, dan salah satu juga video yang menarik kita reaksi semeton tentang pertumbuhan perekonomian yang ada di Jawa Barat. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Ini sih bener-bener udah gila. Provinsi Jawa Barat mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini gua bingung mau bilang apa lagi buat Pak Deddy. Di bawah kepemimpinannya, Jawa Barat bener-bener melesat. Laju pertumbuhan ekonomi Jabar di kuartal 1 2025 yaitu 4,98%, di mana angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 4,87%. Nasional kalah sama Jabar cuy. Ini sih udah gila. Gua bingung harus ngomong apa lagi. Coba kalian tulis pendapat di kolom komentar. Wow, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,98% dan APBN surplus 3,1 triliun di era Deddy Mulyadi semenjak baru dilantik 20 Februari lalu. Kebijakannya ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah. Yap, pada 3 bulan pertama di 2025 ini, ekonomi Jawa Barat ternyata tumbuh sebesar 4,98%. Dan ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,87%. Ini didorong karena sektor pertanian, kehutanan, perikanan semuanya mengalami peningkatan yang signifikan. Ini juga didukung dengan langkah-langkah Deddy Mulyadi yang waktu itu mengurangi pengeluaran yang tidak strategis seperti perjalanan dinas yang tidak penting. Hasil efisiensi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi mencapai 5 triliun dan itu dialokasikan untuk perbaikan jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya. Cara Deddy Mulyadi mengelola pendapatan dan belanja daerah di Jawa Barat pada tahun 2025 mendapatkan apresiasi bahkan dari Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian. Realisasi pendapatan Jawa Barat mencapai 32% hingga 2 Mei saat ini dan itu yang tertinggi secara nasional. Fokus dari Kang Deddy saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Ini sih gila, benar-benar gila. Berkat kepemimpinan Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat perekonomiannya, pertumbuhannya pesat banget. Sekarang di tahun 2025 ini, di kuartal 1, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalahkan perekonomian di nasional. Sekarang di Jawa Barat, pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 4,98%. Gila nggak tuh? Ini berkat kepemimpinan Gubernur orang Bapak Aingnya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Gila. Ternyata kebijakan Deddy Mulyadi berhasil membuat Jawa Barat surplus 3,1 triliun di awal pemerintahannya. Ini hal yang sangat positif bagi Jawa Barat. Di awal tahun 2025, Jawa Barat mencatatkan surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar 3,1 triliun. Angka ini bukan hanya sekadar catatan keuangan, tetapi sinyal kuat bahwa pengelolaan fiskal di Provinsi Jawa Barat berjalan dengan efisien dan efektif. Lebih mengejutkan lagi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal pertama 2025 mencapai 4,98%, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 4,87%. Apa rahasia di balik pencapaian ini? Salah satu faktor utamanya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 31,89%. Peningkatan produksi padi dan jagung seiring dengan pola tanam yang kembali normal menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sebesar 2,99%. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga dan stabil. Langkah efisiensi juga terlihat dari penurunan konsumsi pemerintah sebesar 42,62% pada kuartal pertama 2025. Pengurangan pengeluaran yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas yang tidak esensial, memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk dialokasikan ke sektor-sektor produktif.
pencapaian ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana kepemimpinan yang visioner dan pengelolaan anggaran yang bijak dapat membawa perubahan nyata. Jawa Barat menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan. Semoga kisah sukses Jawa Barat ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi dan berprestasi demi kemajuan bersama. Saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya, karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Bunganya ini tujuannya untuk apa? Untuk akses ekonomi berkembang dan berjalan. Kalau kita hari ini mulai April, nanti akan tender-tender terbuka dilakukan di mana-mana. Para kontraktor daerah menggunakan jasa Bank Jabar dengan tingkat bunga rendah, maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kalau bunganya rendah, maka mereka juga akan melahirkan kualitas pembangunan yang baik dan uangnya cepat berputar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi saya tegankan ke Bank Jabar ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menurunkan bunga. Yang kedua, merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabarnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah komisaris, mengurangi jumlah direktur. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90%, itu harus turun ke angka 45%. Kalau itu dilakukan, maka dividen Bank Jabar akan meningkat ke depan. Dan berikutnya, kalau kira-kira CSR menimbulkan masalah dan disalahgunakan, lebih baik CSR itu dimasukkan ke kas daerah, menjadi pendapatan daerah dan menjadi dividen. Dan itu menjadi angka pembangunan. Karena ketika CSR itu kebijakannya politik, seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama CSR. Ini RUPS-nya akan dilakukan di bulan April ke depan. Ini komitmen saya, termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Kalau kantor cabangnya tidak produktif, maka ditutup saja. Hanya kantor-kantor cabang yang produktif. Dan kemudian titik tekannya adalah pembangunan, pengembangan, fasilitas yang baik justru harus ada di kantor-kantor cabang. Saya tidak meridoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat. Keren ya, luar biasa Pak Aing memang. Dan semua kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy sekarang ini sebetulnya bikin iri semua masyarakat begitu. Tapi kalau pejabat-pejabat yang ada di masing-masing daerah ya ngadem-ngadem aja gitu ya. Semua terfokus dengan kebijakan yang dilakukan oleh Jawa. Tapi mudah-mudahan ini sebagai barometer sebetulnya ya untuk bagaimana mungkin ya kita doakan pemimpin kita terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Seperti salah satu kemarin gubernur juga yang ikut begitu ya, apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang beliau ikut. Dan beliau menyatakan bahwa kalau benar kenapa tidak kita ikuti begitu. Itu menurut saya itulah jiwa kesatria begitu ya. Jangan malu-malu lah begitu ya untuk membuat satu kebijakan yang sama dengan kebijakan lain. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan untuk generasi kita, kepentingan untuk daerah kita, kenapa tidak kita ikuti begitu ya. Jangan gengsi-gengsi, tapi karena gengsinya itu yang membuat daerah kita tidak akan pernah maju, hanya jalan di tempat saja. Tapi yang menarik dengan semua yang dilakukan sekarang, surplus yang terjadi di Jawa Barat ini, bagaimana dan apa kabarnya kemarin orang-orang yang marah-marah begitu, orang yang ngejelek-ngejelekin begitu Kang Deddy ya. Sekarang ini belum apa-apa, belum lama menjabat, sudah surplus yang nilainya luar biasa sekali begitu. Bahkan dalam video sebelumnya membuat negara Singapura mulai ketar-ketir nih dengan kebijakan, dengan hasil kebijakan dilakukan oleh Kang Deddy. Kalaupun pembangunan terus terjadi, pembinaan terus terjadi, sistem pemerintahan pun terus terjadi, tidak mengganggu anggaran-anggaran yang lain begitu. Hanya mengurangi anggaran-anggaran yang terbuang cuma-cuma. Termasuk salah satu kemarin itu kebijakan untuk memberikan hibah kepada sekolah-sekolah yang ternyata tidak memberikan dampak positif lah. Karena ada ketimpangan yang terjadi antara sekolah yang lain yang seharusnya itu mendapatkan dana hibah begitu. Tapi kalau feeling saya sebetulnya ke depannya ini dana hibah itu mungkin untuk pesantren untuk apalah namanya di situ kemarin sebetulnya akan dialokasikan untuk, kayaknya sih Kang Deddy akan membuat kelas atau sekolah baru.
Karena kemarin di video beliau sebelumnya tentang bagaimana pembinaan terhadap siswa-siswa kemarin yang dimasukkan ke barak untuk mendapatkan pendidikan kedisiplinan. Ada bahasanya akan menjadi anak asuh. Ya, kita positive thinking saja, akan membuat sekolah yang nanti tujuannya untuk anak-anak yang kurang mampu tapi keinginan untuk mendapatkan pendidikannya lebih tinggi. Ini luar biasa sekali teman-teman ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan daerah yang lain terinspirasi dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Hanya 3 sektor saja dikembangkan, pertanian, kehutanan, dan perikanan kalau tidak salah, bisa menaikkan surplus yang begitu besar nilainya ya. Ini semakin menarik teman-teman ya, kita lanjutin. Ini sih benar-benar udah gila. Provinsi Jawa Barat mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini gua bingung mau bilang apa lagi buat Pak Deddy. Di bawah kepemimpinannya, Jawa Barat benar-benar melesat. Laju pertumbuhan ekonomi Jabar di kuartal 1 2025 yaitu 4,98%, di mana angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 4,87%. Nasional kalah sama Jabar cuy. Ini sih udah gila. Gua bingung harus ngomong apa lagi. Coba kalian tulis pendapat di kolom komentar. Per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati yang mengalahkan popularitasnya KDM. Biasanya popularitas kepala daerah itu bermula di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusatnya pemerintahan, pusatnya informasi, pusatnya opinion maker. Itu ke Jawa Barat gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi mendobrak itu. Ya, dan menarik pula untuk kita lihat biasanya kepala daerah yang populer itu yang punya latar belakang etnik Jawa. Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies meskipun kita tahu tidak sepenuhnya Jawa, tetapi besar di Jogja. Ya. Ini Sunda, gitu kan. Jadi ada banyak terobosan-terobosan yang diciptakan oleh KDM. Sekarang yang ditunggu tinggal apa? Ya insenerator Pak. Bukan, dari RDF itu? Ya PU Pak. Kementerian PU turun untuk melaksanakan proyeknya. Karena semuanya ini hibah dari Kementerian PU Pak. Kenapa itu tidak jadi? Wah, kita mesti bikin ulang. Itu besar Pak, 1,2 triliun. Proyeknya? Yang 1,7 hektar itu. RDF 1,7 triliun? Iya, kalau dari hitungan mereka. Kita belum hitung sih. RDF versinya Cimahi aja. Berapa harganya? Nggak tahu punya siapa. Harganya Cimahi itu dengan pembangunan itu 48 miliar. Kapasitas berapa? Kapasitas sehari 50 ton. Ya bukan, ya. Berapa? 48 miliar. 48 miliar mulai pembangunan semuanya itu 48 miliar. Selesai. Pak Wali bisa nggak bangun satu titik RDF lagi dengan nilai 48 miliar? Bentar Pak. Bisa, Pak Bandung mau duit ngeloba. Siapa? Lahannya aja sih Pak. Kalau yang di itu Pak. Kan angka segitu, agar aku zaman sekarang. Bisa lah satu lagi. Di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Sekali lagi ini terobosan dan pencapaian yang luar biasa terhadap Jawa Barat ya, yang membuat semua daerah sekarang merasa iri dengan Jawa Barat ya. Anda diberikan keberkahan yang luar biasa sekarang karena dipimpin oleh gubernur yang mencintai rakyatnya, yang turun langsung ke rakyatnya. Kalaupun kemarin dibilang hati-hati, kenapa bupati-bupati tidak dilibatkan, seperti dia hanya mau kebijakan sendiri. Karena kalau kita lihat sekarang ya, terlalu banyak proposal, terlalu banyak aturan-aturan, terlalu banyak apalah namanya di situ yang membuat pertumbuhan, perkembangan atau pembangunan yang terjadi di daerah itu lambat begitu ya. Belum ini, belum itu, belum ini. Lama sekali ya.
Kalau ada uang, action saja. Kalau sudah masuk rencana, langsung action. Mungkin itu yang membuat percepatan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan daerah yang luar biasa ya. Tapi ya di akhir video ya, kita yang di luar Jawa Barat, saya selalu pesan untuk tetap jaga persyaratan dan kesulitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.